Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrin Taris, guru IPA UPTD SMP Negeri 1 Rote Barat Laut. Kali ini saya akan mengambil CP kelas 7 terkait dengan asam dan basa. Dengan judul praktikum yang akan saya peragakan hari ini yaitu pengukuran pH untuk mengelompokkan asam dan basa. Di mana teori mengatakan bahwa ada 3 kelompok larutan yang harus kita miliki, yaitu yang pertama netral, asam, dan basa. Asam ketika dia adalah berada di bawah pH netral, yaitu di bawah 7. Netral ketika dia berada pada posisi pH nilai 7, sedangkan basa dia berada pada posisi di atas dari pH netral yaitu 7. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada kegiatan praktikum kali ini, yaitu yang pertama adalah gelas kimia 250 ml sebanyak 8 piece. Sekarang kita sediakan gelas kimianya sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua adalah pipet tetes yang ukuran 5 ml sebanyak 7 piece. Kita hitung pipet tetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya adalah pH meter. pH meter di sini sudah ada secara otomatis pada aplikasinya. Kemudian larutan sampel yang saya gunakan ada 8 jenis. Yang pertama adalah natrium hidroksida, yaitu bahannya itu dari sabun batang, dan natrium hidroksida yang kita ambil adalah yang nilainya 0,1 molar. Selanjutnya, yang kedua adalah natrium bikarbonat yang 1 molar, yaitu pada soda kue. Ya. Selanjutnya kita sediakan yaitu magnesium hidroksida yang 0,5 molar, yaitu larutan obat MA. Ya. Selanjutnya asam klorida, yaitu yang terdapat pada pembersih lantai, yaitu yang 1 molar. Ya. Kemudian asam sulfat. Asam sulfat yang terdapat pada air aki yang kita ambil adalah 3 molar. Ya. Selanjutnya asam asetat yang terdapat pada
larutan cuka makanan yang kita ambil adalah yang 1 molar. Selanjutnya adalah asam fosfat yang 1 molar yang terdapat pada minuman bersoda atau yang kita ambil sini ada Coca-Cola. Ya, kita ambil yang 1 molar. Kita delete. Ini kita ambil yang 1 molar. Kemudian yang terakhir adalah air. Ya. Sekarang bahan-bahan ini, langkah selanjutnya adalah setelah kita mengetahui alat dan bahannya, sekarang bahan-bahan ini kita atur di atas meja. Ya. Sekarang beker gelasnya kita pindahkan ke bawah. Kita atur posisinya ke bawah. Pipet tetesnya. Ya. Sekarang kita beri label pada masing-masing gelas kimia. Yang ini kita beri tulis adalah larutan sabun. Yang kita ambil yang ini adalah larutan soda kue. Yang ini adalah larutan obat ma. Yang ini adalah pembersih lantai atau asam klorida. Pembersih lantai atau asam klorida yang mengandung asam klorida. Kemudian yang ini kita beri nama air aki atau asam sulfat. Air aki, ini asam sulfat. Ya, ini dia. Ya. Kemudian yang ini adalah asam asetat. Kita beri nama adalah larutan cuka makanan. Larutan cuka makanan. Nah, yang ini, ya ini dia larutannya, 1 molar. Kemudian yang ini adalah asam fosfat yang 1 molar atau Coca-Cola. Ya, kita ambil contoh yang kita dapatkan. Yang ini kita beri label adalah air. Ini air. Nah, setelah kita beri label, kita atur posisinya. Kemudian bahan-bahan ini kita atur posisinya agar sejajar dengan wadah yang akan kita gunakan supaya dia tidak tertukar. Ya. Kemudian pipet tetes ini kita letakkan pada masing-masing wadah dan kita gunakan pipet tetes yang berbeda masing-masing percobaan dengan tujuan agar tidak terjadi namanya kontaminasi untuk mengantisipasi itu. Ya. Selanjutnya, setelah kita beri label, kita atur posisinya di mana supaya tidak tertukar. Ya.
Selanjutnya kita ukur. Dan dalam melakukan pengukuran menggunakan namanya pH meter, kita harus mencatat nilai pH yang tampak pada pH meter pada masing-masing larutan. Ya, satu yang kita ukur adalah air. Air. Ya. Yang kedua yang kita ukur adalah larutan sabun. Yang ketiga adalah larutan soda kue. Yang keempat adalah larutan obat mah. Kita siapkan memang. Kemudian pembersih lantai. Selanjutnya air aki. Selanjutnya larutan cuka makanan. Selanjutnya Coca-Cola. Ya. Sekarang kita dahulukan dulu air. Kita tambahkan air. Kita isi dia masing-masing 5 ml. Ya, kemudian kita pindahkan. Ya, ini sudah 5 ml airnya. Selanjutnya kita ambil larutan sabun. Ya, yang kita butuhkan adalah 5 ml. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini. Yang kita butuhkan juga adalah 5 ml. Kita tumpah di sini. Ya. Selanjutnya atur. Sekarang larutan soda kue. Ya, kita ambil 5 ml. Kemudian kita pindahkan 5 ml. Kita kembalikan pipetnya. Kemudian larutan obat mah. Ya, kita ambil 5 ml. Kita pindahkan 5 ml. Kita geser. Kemudian kita ambil pembersih lantai. Ya, yang kita butuhkan adalah 5 ml. Kita pindahkan. Ya. Selanjutnya adalah kita ambil air aki. Ya. Kita butuh 5 ml. Kita pindahkan 5 ml. Kita atur pipetnya. Selanjutnya kita ambil adalah cuka makanan. Kita butuh 5 juga, 5 ml. Kita pindahkan. Ya. Kemudian kita ambil dengan pipet tetes sebanyak 5 ml. Ya, kita pindahkan di wadah yang sama labelnya, yaitu 5 ml. Ya. Sekarang kita sudah selesai memindahkan bahan yang akan kita amati. Kita golongkan. Sekarang kita ukur menggunakan pH meter. Yang pertama tadi adalah yang kita tulis adalah air. Kita tulis cek dulu air, berapa pH-nya. Ya, pH air adalah 7. Maka kita tulis ini nilai yang tercatat pada pH meter. Nah, kemudian pH meter ini sebelum digunakan pada larutan yang lain, maka jangan lupa dibersihkan dan dikeringkan dengan tisu supaya tidak terkontaminasi. Nah, selanjutnya yang kita ukur adalah sabun. Larutan sabun pH-nya adalah 13. Ya. Kemudian soda kue pH-nya adalah 10,35.
Sekarang obat ma. Ya, kita ulangi. Soda kue adalah 8, larutan sabun adalah 13, soda kue dia adalah 8,34. Kemudian larutan obat ma adalah 10,35. 5. Kemudian pembersih lantai adalah nilainya 0. Air aki adalah min 0,48. Min 0,48. Selanjutnya cuka yaitu 2,38. Selanjutnya yaitu Coca-Cola yaitu 1,081. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama bahwa kita harus menentukan pH-nya. Kita sudah tentukan pH-nya. Sekarang yang kedua adalah kita golongkan bahan-bahan ini ke dalam 3 golongan, yaitu asam, basa, dan netral. Kita ambil dulu yang asam. Larutan dikatakan asam apabila dia berada, yaitu pH-nya berada di bawah 7. Ya, maka kita lihat di sini, kita lihat yang pH di bawah 7 adalah 1 pembersih lantai, 2 adalah air aki, 3 larutan cuka makanan, 4 Coca-Cola. Nah, sekarang kita tentukan yang netral. Yang netral dari hasil praktik yang kita lakukan adalah air, yaitu 7. Hanya 1, yaitu air. Ya. Kemudian yang basah. Yang basah dikatakan basah apabila dia pH pada pH meter menunjukkan di atas 7, angka 7. Maka kita lihat yang pertama adalah larutan sabun. Yang kedua adalah larutan soda kue. Yang ketiga adalah larutan obat mak. Yang keempat adalah ya, hanya 3, yaitu larutan sabun, larutan soda kue, dan obat mak. Nah, itulah hasil praktikum kegiatan kita pada hari ini, sehingga kita dapat simpulkan bahwa yang asam ada 4 sampel, yaitu pembersih lantai, air aki, larutan cuka makanan, dan Coca-Cola. Sedangkan yang netral adalah air. 1 saja, sebenarnya yang basah, yaitu ada 3. Demikian praktikum kita kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.